Halo, nama saya Selunita, NIM 12200091 dari kelas 1 PMN 51, Prodi Manajemen Universitas Bunda Mulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan supply chain manajemen pada perusahaan. Pada umumnya, perusahaan menginginkan laba semaksimal mungkin dan meminimaliskan pengeluaran. Contohnya adalah pengeluaran untuk gaji, produksi, dan biasanya biaya yang paling terbesar itu biaya untuk pemasaran. Pesaing yang semakin ketat tentu saja membuat adanya model baru atau manajemen logistik untuk pengelolaan produksi, terutama pada pemasaran produk menjadi supply chain management. Peranan pemasok sangat penting bagi kelancaran tugas dan pengembangan rantai pasokan. Pemasok memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keberhasilan penyaluran barang sejak dari barang itu diambil sampai dengan proses produksi, yang mana pemasok merupakan elemen rantai pasokan yang berada pada posisi paling depan dari rangkaian rantai pasok. Pemasok yang kompeten dan bertanggung jawab akan memperoleh bahan baku yang berkualitas dan memiliki sistem rantai pasokan yang baik, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan meminimaliskan resiko untuk menghasilkan produk yang berkualitas pula. Supply chain management adalah sebuah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produksi. SCM juga meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhirnya dengan cara efisien dan juga hemat biaya. Pada saat ini saya memberikan contoh yaitu bahan mentah yang berupa kayu, lalu diproses menjadi bahan setengah jadi, lalu diproses lagi menjadi bahan jadi. Di sini bisa menjadi kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Lalu didistribusikan dengan cara bisa melalui udara, laut, dan juga darat. Peranan pemasok sangat penting bagi perusahaan, terutama pada pengembangan rantai pasokan. Pemasok akan memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan penyaluran barang. Tujuan terpenting dari manajemen rantai pasokan atau SCM ini adalah melakukan koordinasi yang baik atas berbagai aktivitas yang berada dan menghubungi semua mata rantai sehingga produk dapat mengalir dengan mulus dan tepat waktu, sejak dari proses produksi sampai distribusi, serta menjamin kelancaran distribusi dari perusahaan kepada distributor, kemudian ke penyalur hingga produk tiba ke tangan pelanggan. Di sini saya mempunyai 3 contoh perusahaan, yaitu yang pertama PT PP London Sumatera Indonesia. Perusahaan ini adalah suatu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan. Produk PT PP London Sumatera Indonesia ini beberapa diekspor ke luar negeri dan beberapa lagi dipasarkan juga di dalam negeri. Untuk menghasilkan produknya, PT PP London Sumatera Indonesia melibatkan banyak pihak, mulai dari supplier, pihak jasa pengiriman, serta seluruh karyawan di dalam perusahaan. Aktivitas produksi di perusahaan Lonsum ini atau PT London Sumatera ini yaitu mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, yaitu mengolah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Yang kedua ada PT Alove Bali. Nah, PT Alove Bali ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 oleh investor dari Belanda. PT Alove Bali Indonesia dari tahun 2008 hingga 2010 hanya memproduksi ekstrak lidah buaya saja. Namun, pada tahun 2011 perusahaan beralih memproduksi pupuk cair organik yang berbahan dasar lidah buaya. Produk utama pada PT Alove Bali adalah pupuk organik cair yang berbahan dasar lidah buaya dengan merek Sunland. Pupuk Sunland sendiri sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanah, meningkatkan pertumbuhan, menguatkan perkarangan, serta meningkatkan hasil produksi. Pupuk organik Sunland ini dipasarkan baik dalam negeri maupun di luar negeri.
Untuk pupuk organik ini, PT Olive Bali hanya memproduksi 50 liter setiap bulannya. Selain pupuk organik ini, PT Olive Bali juga memproduksi produk setengah jadi, yaitu berupa gel lidah buaya. PT Olive Bali pada tahun 2012 dan 2014 pernah mengalami kerusakan produk dan menyebabkan penjualan dari tahun 2012 mengalami pasang surut akibat kerusakan produk ini. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mengetahui penyebab dari kerusakan produk ini, di mana kerusakan produk ini dapat dimasukkan ke dalam perspektif bisnis internal di dalam balance scorecard pada supply chain management. Yang ketiga, ini sudah tidak asing, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya atau kita sebut juga dengan Alfamart. PT ini merupakan salah satu bisnis retail yang bergerak di bidang minimarket yang tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan dalam usaha retail dengan melayani lebih dari 4 juta pelanggan setiap harinya dan lebih dari 13 gerai yang sudah tersebar di Indonesia. PT Sumber Alvaria Trijaya atau disebut juga Alfamart adalah satu dari beberapa perusahaan retail yang sukses serta bersaing ketat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu pesaing dari bisnis retail ini adalah berlomba untuk mempertahankan loyalitas konsumen terhadap perusahaan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagai atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan. Dengan dasar efisien, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Sedangkan kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh dan perusahaan selama periode waktu tertentu merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Sedangkan pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai pasokan yang ada pada perusahaan. Maka dari itu diperlukan manajemen rantai pasokan yang baik agar seluruh aktivitas dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Manajemen rantai pasokan adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis, maka perusahaan harus meningkatkan efisiensi produk logistik, manajemen rantai pasokan atau supply chain management, agar menjadi sebuah proses payung di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Sebuah supply chain atau rantai pasok merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya untuk mendapatkan sumber produksi dan menyampaikan kepada konsumen. Manajemen rantai pasok menggambarkan koordinasi dari keseluruh kegiatan rantai pasok dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Rantai pasok mencakup pemasok hingga perusahaan manufaktur dan penyedia jasa dan perusahaan distributor, grosir, atau pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen akhir. Di sini juga ada tujuan dan manfaat dari presentasi yang saya bawakan. Yang pertama, mengetahui lebih lanjut pengertian supply chain management. Yang kedua, fungsi supply chain management pada perusahaan. Yang ketiga, menjelaskan penerapan supply chain management pada PT PP London Sumatera Indonesia. Lalu menjelaskan penerapan supply chain management berbasis balance scorecard pada PT Olive Bali Indonesia. Yang terakhir menjelaskan penerapan supply chain management berbasis balance scorecard pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. Di sini terdapat landasan teori yang saya ambil menurut para ahli. Yang pertama, menurut P. Tianggi, supply chain adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada pelanggannya.
Rantai ini juga merupakan jaringan atau jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran barang tersebut. Lalu yang kedua saya ambil dari menurut Stephenson. Definisi supply chain management adalah suatu koordinasi strategis dari rantai pasokan dengan tujuan untuk dapat mengintegrasikan manajemen penawaran serta permintaan. Pengertian secara umum, manajemen rantai supply atau supply chain management adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan proses yang digunakan perusahaan untuk memproduksi bahan mentah yang dibutuhkannya menghasilkan produk atau layanan dan kemudian mengirimkannya produk atau layanan kepada pelanggannya. Tujuan dari SCM sendiri adalah melakukan koordinasi yang baik atas berbagai aktivitas yang berbeda dan menghubungkan semua mata rantai sehingga produk dapat mengalir dengan mulus dan tepat waktu, sejak dari proses produksi sampai distribusi, serta menjamin kelancaran distribusi dari perusahaan kepada distributor, kemudian ke penyalur hingga produk tiba ke tangan konsumennya. Di sini ada beberapa manfaat SCM. Yang pertama, meminimaliskan inventory. Kegiatan SCM dapat menekan tingkat inventory melalui pengendalian dan informasi yang intensif. Yang kedua, mengurangi biaya. Pengintegrasian aliran produk dari pemasok sampai konsumen akhir dapat mengurangi biayanya. Yang ketiga, mengurangi lead time. Koordinasi sistem data dan informasi, tentunya informasi yang tepat dalam pelaksanaan aliran barang dapat mengurangi lead time penggandaan atau produksi dan distribusi. Lalu keempat, meningkatkan pendapatan. Konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kelima, ketepatan waktu penyerahan. Sistem aliran barang integrasi dan terkontrol dapat menghasilkan penyerahan barang tepat waktu. Lalu yang keenam, menjamin kelancaran aliran barang. Pengintegrasian semua elemen SCM melalui sistem informasi dapat memperlancar aliran barangnya. Lalu yang ketujuh, menjamin kualitas. Kualitas bahan baku dan hasil produksi barang jadi akan terjamin karena sejak awal sudah dikendalikan oleh SCM ini. Lalu yang ke-8, menghindari kehabisan persediaan atau stock out. Sistem kemitraan dengan supplier serta informasi intensif menghasilkan tingkat persediaan yang optimal. Lalu yang ke-9, meningkatkan akurasi peramalan kebutuhan. Berdasarkan data dan informasi yang akurat, maka tingkat peramalan kebutuhan menjadi lebih akurat juga. Yang ke-10, kepuasan konsumen. Kualitas produk dan layanan yang baik menjadikan konsumen setia dan yakin terhadap produk yang kita tawarkan. Lalu yang ke-11, mengurangi jumlah pemasok. Pemasok terbatas yang berkompeten dapat mengurangi biaya, keragaman, dan memudahkan pelacakan atau tracking. Yang ke-12, mengembangkan kemitraan atau partnership. Kerjasama jangka panjang mempunyai tujuan yang sama dan saling percaya serta berbagi resiko. Lalu yang ke-13, meningkatkan kompetensi SDM. Kompetensi sumber daya manusia akan semakin meningkat baik pengetahuan maupun keterampilan dalam penggunaan teknologi tinggi. Lalu yang ke-14, perusahaan semakin berkembang. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan akan menjadi besar dan terus berkembang tentunya. Yang ke-15, yaitu yang terakhir, meningkatkan daya saing. Jaringan SCM yang berhasil dan nilai supply chain yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan daya saing perusahaan. Di sini ada kompeten dasar, yaitu yang pertama adalah plan. Plan adalah tujuan utama dari proses perumusan strategi agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya dan terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua adalah source, yaitu pemilihan pemasok yang terbaik serta pelaksanaan kontrak untuk menjaga kualitas, komitmen, transportasi,
waktu penyerahan barang, serta sistem pembayarannya. Yang ketiga, make, yaitu penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam SCM, karena perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas output produksi dan produktivitas pekerja. Yang keempat ada deliver. Perusahaan memenuhi order dari permintaan konsumen. Pengelola jaringan gudang penyimpanan memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen dan mengatur sistem pembayarannya. Yang terakhir ada return, yaitu pemilihan pemasok yang terbaik serta pelaksanaan kontrak untuk menjaga kualitas, komitmen, transportasi, waktu penyerahan barang, serta sistem pembayaran. Di sini saya akan membahas mengenai PT PP London Sumatera Indonesia. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam manajemen perusahaan adalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Dalam SCM ini terdapat 3 aspek, yaitu supply chain management hulu, supply chain management internal, dan juga supply chain management hilir. Aliran hulu meliputi aktivitas dari perusahaan dengan para rekanan pemasok yang mana dapat berupa manufaktur, agen tunggal, distributor, pedagang eceran, perantara, hingga penyedia layanan jasa. Pada PT PP London Sumatera Indonesia (TBK) ini, aktivitas utama di rantai pasok hulu adalah proses penggandaan bahan baku dan bahan pendamping untuk memenuhi keperluan perusahaan. Aliran internal meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang, serah terima kepada pengguna akhir, atau pelaksanaan layanan jasa yang disediakan perusahaan agar dapat digunakan untuk keperluan proses supply chain PT PP London Sumatera Indonesia. Lalu sedangkan yang di SCM hilir ini merupakan semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan. Aktivitas utama di SCM hilir adalah distribusi, pergudangan, transportasi, dan juga pelayanan. PT PP London Sumatera Indonesia (TBK) telah melakukan kegiatan produksi barang melalui beberapa tahap proses hingga sampai ke tangan konsumen. Tahap pertama yaitu pengambilan bahan baku. Bahan baku diambil dari kebun perusahaan sendiri, yaitu kebun di Gunung Melayu dan juga perkebunan Seirumbia. Tahapan kedua adalah proses produksi di Gunung Melayu Palm Oil Mill Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tahapan ketiga yaitu proses pendistribusian barang kepada tangan pelanggan. Untuk mengetahui bagaimana strategi supply chain management sudah berjalan baik atau belum, maka pada perusahaan melakukan pengukuran kinerja supply chain management tersebut. Dilihat dari biaya-biaya yang timbul dalam melaksanakan aktivitas aliran barang meliputi biaya bahan baku. Untuk bahan baku PT PP London Sumatera Indonesia (TBK) ini kurang lebih sekitar 500 sampai 600 miliar. Sudah termasuk biaya bibit dan juga perawatan selama kebun tumbuh. Sedangkan biaya untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan masing-masing jabatan per bulannya. Produk yang telah selesai diproduksi akan dikirim melalui jalur darat atau sesuai permintaan pada konsumen yang memesannya. Pada bagian waktu yang diperlukan untuk produksi sawit dilakukan setiap hari dan dimulai pada siang hari, yaitu jam 1 siang, atau ketika buah sawit tiba di pabrik dengan jumlah jam kerja 20 jam per hari. Kapasitas adalah kemampuan pabrik untuk mengolah bahan baku atau menghasilkan produk. Kapasitas dinyatakan dalam ton TBS per jam, biasanya itu untuk 60 ton TBS. Kapabilitas dalam produksi CPO, ini seluruhnya menggunakan mesin dimulai dari jembatan timbang untuk mengukur buah segar hingga ke penyimpanan atau tank minyak kelapa sawit yang sudah jadi. Produktivitas pihak PT PP London Sumatera Indonesia memilih jaga produktivitas dengan cara akan meningkatkan jumlah buah yang dipanen tiap hektarnya.
Saat ini perusahaan hanya memanen 2 ton per hektar kelapa sawit. Utilisasi perusahaan sangat tinggi dikarenakan TBS yang diolah sudah maksimal dengan cara langsung mengolah buah baru, karena jika buah menginap maka kualitasnya udah pasti akan menurun ya. Pabrik akan mengolah minimal 30 ton TBS. Sejauh ini perusahaan mengalami peningkatan utilisasi yaitu sebesar 89% dilihat dari sisi operasional dan juga volume produksi. Yang terakhir yaitu outcome. Outcome merupakan hasil dari suatu proses yang mana PT PP London Sumatera Indonesia menghasilkan 2 produk yaitu CPO dan juga kernel dengan nilai tambah sebesar 20%. Dilihat dari kinerjanya, kegiatan supply chain management pada PT PP London Sumatera Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat masalah dalam masuknya bahan baku ke pabrik seperti cuaca hujan, ketika pengangkutan buah ataupun banjir di lokasi perkebunan. Hal ini pastinya membuat para pekerja kesulitan untuk memanen buah. Tetapi permasalahan itu dapat diatasi dengan cara melakukan penyetokan bahan baku dari truk pengangkut buah yang lain. Adanya kegiatan supply chain manajemen atau rantai pemasok ini, maka kegiatan produksi mulai dari pasokan bahan baku, proses pengolahan minyak kelapa sawit, dan proses pendistribusian barang hingga ke tangan konsumen dapat berjalan tanpa adanya kesalahan. Balance scorecard itu dikaitkan dengan kartu skor. Kartu skor dapat digunakan untuk mencatat hasil kinerja seseorang yang telah diskor. Kartu ini dapat digunakan untuk merencanakan skor yang diingin wujudkan ke depannya, sehingga skor yang hendak diwujudkan oleh personil dapat dibandingkan dengan kinerja sesungguhnya. Balance scorecard adalah sebuah alat manajemen untuk menghubungkan antara tindakan bisnis berdasarkan visi, misi, dan strategi organisasi secara seimbang yang kemudian dapat diterapkan dalam organisasi tersebut. Pada perspektif keuangan, kinerja PT Alove Bali Indonesia dilihat dari perspektif keuangan dengan menggunakan metode balance scorecard yang dilihat dari 2 indikator, yaitu cash to cash cycle dan sales growth. Menunjukkan bahwa penilaian kinerja keuangan PT Alove Bali Indonesia kurang baik. Hal ini terlihat dari masih adanya fluktuatif pada pertumbuhan penjualan, dan PT Alove Bali Indonesia di dalam memutar modalnya masih sangat tergantung pada hutang yang diberikan oleh owner. Pada perspektif pelanggan, kinerja PT Alove Bali Indonesia dari perspektif pelanggan dapat dikatakan baik. Di dalam perspektif pelanggan, untuk mengukur supply chain manajemen yang paling terpenting adalah dalam hal kualitas pelayanan. Adanya kontrak kerjasama, berbagai informasi, dan bagai menangani keluhan dari pelanggan dan kualitas pelayanan PT Alove Bali Indonesia yang sangat baik. Pada perspektif bisnis internal, kinerja PT Alove Bali Indonesia dilihat dari perspektif bisnis internal dapat dikatakan sangat baik karena tersedia produk di gudang selalu mampu memenuhi permintaan pelanggan, dan untuk target perusahaan pun sudah dapat dicapai dan perusahaan mampu membuat produknya sampai di tangan pelanggan tepat waktu. Pada perspektif pertumbuhan dan pembelanjaan, tingkat PT Alove Bali Indonesia dilihat dari perspektif pertumbuhan dan pembelanjaan dapat dikatakan sangat baik. Dari kelima indikator perspektif ini, perusahaan sudah melakukannya, baik itu dalam kualitas informasi, penggunaan teknologi dan produksinya, melalui investasi dan bidang teknologi, dan melakukan pelatihan karyawan baik dalam hal produksi maupun dalam hal melayani pelanggan. Perspektif keuangan merupakan salah satu bagian dari rantai pasokan yang mengurusi tentang keuangan suatu perusahaan pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart cabang Ciputat di Jalan WR Supratman.
keuangan pada cabang ini cenderung stabil setiap harinya. Hal tersebut dipengaruhi dengan lokasi retail yang terletak di pinggir jalan yang menjadi salah satu jalan utama yang ada di Ciputat. Perspektif proses bisnis internal mengidentifikasi manajemen perusahaan mengenai proses-proses bisnis yang ada untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Berbagai promosi potongan harga di setiap bulan merupakan salah satu teknik marketing yang digunakan oleh perusahaan ini ya. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang berhubungan dengan SDM atau sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut berupa kegiatan yang menunjang kinerja dari perusahaan sehingga adanya pertumbuhan pada perusahaan tersebut. Perspektif pelanggan mengidentifikasi bagaimana kondisi konsumen dengan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Segmen yang telah dipilih mencerminkan keberadaan konsumen sebagai sumber pendapatannya. Di sini adalah tabel scorecard-nya. Pada umumnya, perusahaan menginginkan laba semaksimal mungkin dan meminimaliskan pengeluaran. Pemasok yang kompeten dan bertanggung jawab akan memperoleh bahan baku yang berkualitas dan memiliki sistem rantai pasokan yang baik, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya dan meminimalkan resiko untuk menghasilkan produk yang berkualitas pula. Pemasok akan memberikan kontribusi yang baik, yang besar bagi keberhasilan penyaluran barang. Tujuan terpenting dari manajemen rantai pasokan adalah melakukan koordinasi yang baik atas berbagai aktivitas yang berbeda dan menghubungkan semua mata rantai sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan mulus serta tepat waktu sejak dari proses produksi sampai distribusi, serta menjamin kelancaran distribusi dari perusahaan kepada distributor, kemudian ke penyalur hingga produk tiba ke tangan pelanggan. SCM dapat mengurangi lead time koordinasi. Sistem data dan informasi yang tepat dalam melaksanakan aliran barang dapat mengurangi lead time penggandaan produksi dan distribusi, meningkatkan pendapatan konsumen yang setia, dan menjadi mitra perusahaan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Meningkatkan daya saing jaringan SCM yang berhasil dan nilai supply chain management yang meningkat secara otomatis akan meningkatkan daya saing perubahan. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagai atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Sedangkan kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki. Sedangkan pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai pasokan yang ada pada perusahaan. Salah satu aspek yang berpengaruh dalam manajemen perusahaan adalah supply chain management yang terdiri dari 3 aspek, yaitu hulu, internal, dan juga hilir. Pada PT PP London Sumatera Indonesia, aktivitas utama di rantai pasok hulu adalah proses penggandaan bahan baku dan bahan pendamping untuk memenuhi keperluan perusahaan. Aliran internal meliputi semua proses penerimaan barang ke gudang, serah terima kepada pengguna akhir, atau melaksanakan layanan jasa yang disediakan perusahaan agar dapat digunakan untuk keperluan proses supply chain PT London Sumatera Indonesia. Supply chain manajemen strategi kinerja SCM hulu, penggandaan bahwa bahan baku internal proses produksi dan persediaan produk hilir proses pendistribusian manajemen internal,
baik penggunaan untuk keperluan operasional, program kerja, produksi, dan alokasi persediaan. Untuk mengetahui bagaimana strategi supply chain management sudah berjalan baik atau belum, dapat dilihat dari biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas aliran barang meliputi biaya bahan baku. Untuk biaya bahan baku PT PP London Sumatera Indonesia ini kurang lebih sekitar 500-600 miliar. Sudah termasuk biaya bibit dan juga perawatan selama kebun tumbuh. Sedangkan biaya untuk tenaga kerja dihitung berdasarkan masing-masing jabatan per bulannya. Dilihat dari kinerjanya, kegiatan supply chain management di PT PP London Sumatera Indonesia tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat masalah dalam masuknya bahan baku ke pabrik seperti curah hujan yang tinggi, ketika pengangkutan buah ataupun banjir di lokasi perkebunan membuat para pekerja kesulitan untuk memanen buah. Tetapi PT PP London Sumatera Indonesia ini dapat mengatasinya dengan cara melakukan penyetokan bahan baku dari truk pengangkut buah yang lain. Adanya SCM ini, maka kegiatan produksi mulai dari pasok bahan baku, proses pengolahan minyak kelapa sawit, dan proses pendistribusian barang hingga ke tangan konsumen dapat berjalan tanpa adanya kesalahan. Aloe Bali Indonesia dari perspektif pelanggan dapat dikatakan baik. Ini di dalam perspektif pelanggan untuk mengukur supply chain management yang paling terpenting adalah dalam hal kualitas pelayanan, adanya kontrak kerjasama, berbagai informasi, dan bagaimana menangani keluhan dari pelanggan dan kualitas pelayanan. PT Aloe Bali pelayanannya dapat dilihat dari perspektif bisnis internal, dapat dikatakan sangat baik karena ketersediaan produk di gudang selalu mampu memenuhi permintaan pelanggan. Dan untuk target perusahaan ini pun sudah dapat dicapai dan perusahaan mampu membuat produknya sampai di tangan konsumen tepat waktu. Dari kelima indikator perspektif perusahaan ini, baik itu dalam hal kualitas informasi, penggunaan teknologi dalam produksinya, melakukan investasi dalam bidang teknologi, dan melakukan pelatihan karyawan baik dalam hal produksi maupun hal melayani pelanggan sudah baik. Perspektif proses bisnis internal mengidentifikasi manajemen perusahaan mengenai proses-proses bisnis yang ada untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen. Berbagai promosi, potongan harga di setiap bulan merupakan salah satu teknik marketing yang ada di PT Alfamart yang digunakan untuk bertahan di persaingan antar sesama retail sejenisnya. Faktor-faktor tersebut berupa kegiatan yang menunjang kinerja dari perusahaan sehingga adanya pertumbuhan pada perusahaan tersebut. Perspektif pelanggan mengidentifikasi bagaimana kondisi konsumen dengan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor. Berikut saya lampirkan daftar pustaka atau jurnal-jurnal yang saya kutip. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam menjelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.